Film ini menceritakan seorang ibu dan kedua anak perempuannya yang hidup di tengah badai debu. Bagaimana sang ibu harus melalui penyakit mentalnya dalam menjaga keluarganya. Film ini cukup mencekam tetapi tidak horor, dengan akting aktris Sarah Paulson yang memukau, cukup bisa membuat kita merasakan ketegangan di ceritanya. Dimulai di Oklahoma, yang dahulu merupakan lahan yang subur, hingga akhirnya terjadi suatu bencana alam, yaitu badai debu di tahun 1930-an. Lahan yang dulunya subur seketika menjadi gurun pasir. Bencana ini menyebabkan Ada, anak terkecil dari Margaret, meninggal karena sakit. Ollie, anak kedua Margaret, pun menjadi bisu, dan tuli dikarenakan demam scarlet. Margaret sendiri memiliki kebiasaan melakukan aktivitas saat tertidur. Oleh karena itu, Margaret harus meminum pil sebelum tidur. Hanya anaknya yang pertama, Rose, yang tidak ada gejala atau penyakit apapun selama bencana ini berlangsung. Henry, ayah mereka, hendak merantau ke Philadelphia untuk bekerja di konstruksi. Henry pun mengajak keluarganya untuk ikut dengannya. Tapi Margaret tidak mau meninggalkan kuburan anaknya karena dia belum bisa melepaskan kepergiannya. Suatu malam, Rose membacakan buku ke Ollie tentang The Gray Man. The Gray Man ini melakukan tindakan keji dengan membunuh 5 orang anak dan istrinya di sebuah kamar dengan cara membakarnya. Dia pun ikut terbakar dan abunya bersatu dengan debu, badai debu yang sekarang sedang terjadi. Dia muncul pada malam hari, dan jika kamu tidak memakai masker, abunya akan masuk ke dalam dirimu dan akan melakukan perbuatan yang keji, yang sama dengan dirinya. Ini adalah karakter yang akan digunakan di setiap kejadian yang mencekam di film ini. Margaret pergi keluar untuk mengunjungi adik iparnya, Esther. Kondisi anak laki-laki Esther batuk-batuk yang menurut Cox, dokter setempat, terjadi peradangan karena banyak debu yang bertebaran. Margaret pun melihat kondisi rumah Esther tidak pernah dibersihkan debu. Bahkan tebal sekali saat disentuh di setiap perabotannya. Di lain hari, saat Margaret berkunjung kembali ke Esther, dia sedang bersiap-siap untuk meninggalkan rumahnya. Margaret menasehatinya supaya membatalkan niatnya karena angin sedang kencang dan kemungkinan akan terjadinya badai. Tapi melihat kondisi anaknya yang tidak kunjung sehat, Esther bersikeras untuk berangkat sekarang juga. Margaret dan anak-anaknya bergegas pulang. Badai yang diprediksinya akhirnya datang juga. Mereka menutup semua celah di setiap sudut rumah supaya debu tidak masuk ke dalam. Ollie melihat sekilas bayangan seorang pria, tetapi menghilang di balik debu. Ollie pun bersembunyi ke dalam lemari baju dan memberitahu ibunya bahwa dia melihat seorang pria di luar rumahnya. Margaret pun pergi untuk melihat keluar, tetapi dia tidak melihat apapun di luar. Keesokan harinya, Rose melihat ada seseorang di luar rumah. Seketika itu juga Margaret mengambil senjata dan memeriksa di sekitar rumah mereka. Margaret melihat bercak darah segar di gagang pintu istal, lalu dia mencoba masuk untuk memeriksa dalam istal. Yang ditemukan hanyalah seekor kuda. Di lain hal, Esther tertimpa musibah saat meninggalkan rumahnya. Jacob harus tewas dikarenakan menelan terlalu banyak debu dan pasir. Dikira hanya Thomas yang selamat dari badai. Setelah diperiksa, rupanya Esther dapat selamat karena ditutupi oleh jas. Karena merasa Esther tidak mampu menjaga Thomas dan sering berhalusinasi sejak tragedi menimpanya, Margaret pun meminta bantuan Sheriff Bell untuk mengevakuasi Thomas dari Esther. Esther pun mengejar ke mobil sheriff dan mengatakan ke Margaret bahwa sama saja dia dengan Margaret. Karena Margaret sendiri sulit tertidur sejak kepergian anaknya. Sesampai di rumah, Margaret merasa curiga bahwa ada seseorang di lumbung. Ollie memberitahu bahwa orang tersebut bersembunyi di bawah lantai lumbung. Karena sadar sudah ketahuan, orang tersebut muncul dari persembunyiannya. Namanya Wallace Grady. Dia mengaku bahwa dia teman dari suaminya Henry yang sedang disuruh oleh Henry untuk mengecek keluarganya.
Margaret tidak langsung percaya begitu saja. Rose seketika itu juga mimisan lumayan deras. Grady menawarkan untuk menyembuhkannya dengan cara menyentuh tangannya ke wajah Rose. Secara mukjizat, mimisan Rose terhenti. Karena Grady dapat menyembuhkan Rose, Margaret pun melunak, tetapi tetap was-was. Grady diizinkan untuk tinggal di lumbung. Hal baik pun terjadi. Hujan turun setelah sekian lama tidak terjadi. Margaret dan anak-anaknya pun riang gembira menari hujan-hujanan. Karena kemukjizatan dan mengaku sebagai seorang pendeta, Grady pun diundang masuk ke rumah untuk memimpin doa sebelum makan malam. Selagi makan, Rose mendapatkan surat yang dikirim oleh Henry, lalu dibacakan oleh Rose terlebih dahulu. Saat giliran paragraf untuk istrinya, Margaret seketika hening. Rose mengambil senapan, lalu mengarahkan ke Grady. Diisi surat yang ditujukan ke Margaret berisikan bahwa dia bertemu seorang pendeta yang telah mencuri jasnya. Pendeta tersebut telah membunuh teman sekamarnya Henry. Karena Ollie masih berada di pelukan Grady, Margaret pun memberi aba-aba ke Ollie untuk berlari ke dia setelah melakukan tembakan peringatan. Ollie kembali ke posisi dengan Margaret dan Grady pun diusir keluar. Karena takut Grady kembali, Margaret berdiri di depan rumah sambil memegang senapan. Margaret tidak meminum obat tidurnya. Dia pun halusinasi tentang kedatangan Esther untuk membunuh Ollie. Sampai akhirnya dia tersadarkan oleh Rose dan waktu sudah pagi hari. Hal ini berlanjut di keesokan malam. Demi tidak tertidur, Margaret kembali tidak meminum obatnya. Alhasil, dia tidak sadar telah menyulutkan api di tempat tidur Ollie dan Rose, merobek gaun yang baru dipakai Rose karena menganggap Rose sedang tersedak. Hal aneh terus terjadi. Margaret berdandan dengan darah dalam rangka menghadiri pesta dansa yang diadakan oleh orang komunitas. Di pesta dansa tersebut, Margaret terlihat senang berdansa dengan Sheriff. Namun tanpa sadar, bekas goresan luka yang dibuat menimbulkan bercak darah di gaunnya. Saat yang bersamaan, Esther datang dengan seorang pria. Sekilas, Margaret melihat Esther datang dengan Grady. Tapi, setelah dilihat kembali, bukan Grady. Esther menyarankan untuk mendatangi seorang pendeta yang bernama Everett Lee yang berhasil menyembuhkannya. Margaret langsung menyanggahnya bahwa orang itu sebenarnya Wallace Grady yang telah mengintai rumah dan anak-anaknya dulu. Rose mengkonfirmasi bahwa hal itu benar adanya. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Malam ini malam yang makin menjadi buat Margaret. Margaret berhalusinasi bahwa Grady kembali muncul di hadapannya. Seketika itu juga menodong senapan ke dia. Tapi karena masih setengah sadar, Margaret melihat itu bukanlah Grady, melainkan Rose yang ketakutan dihadapkan dengan senapan Margaret. Tak hanya itu, Rose yang ketakutan menemukan mayat Esther tergeletak dengan kepala yang hancur di depan rumahnya. Sheriff Bell berkunjung ke rumah Margaret untuk memeriksa keadaan Margaret. Karena ketakutan anaknya dibawa darinya, Margaret pun menusuk Sheriff Bell hingga tewas. Karena sudah tersesat, Margaret hendak mengajak anak-anaknya untuk tidur massal untuk selama-lamanya dengan meminum beberapa pil yang sering dia minum. Rose yang merasa ketakutan dengan rencana tersebut tidak berdaya sama sekali dengan keinginan Margaret. Rose pun memberitahukan ke Margaret bahwa Ollie tersesat di luar rumah, sedangkan di luar sedang terjadi badai. Margaret pun bergegas keluar, tetapi dengan pengaman tali yang disangkutkan di gagang pintu, sehingga tidak tersesat. Rose yang merasa tak berdaya telah membohongi Margaret dan dengan terpaksa melepaskan tali dari gagang pintu. Margaret pun hilang di tengah badai. Ketiadaan Margaret membuat Rose dan Ollie pergi menyusul Henry. Semua kembali cerah dan menghijau. Terima kasih ya sudah menonton.